Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknologi digital dalam pembelajaran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Syaidawati dengan NIM 20231037 sebagai moderator. Yang kedua, Kak Destiana Ardita dengan NIM 18231116. Kemudian Helma Liza Fitri dengan NIM 20231017 dan Muharnisa Sandika dengan NIM 20231064. Video ini kami buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran IPA di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak Khairil Arif MPD. Adapun pokok pembahasan materi kami, yang pertama adalah penggunaan perangkat digital di dalam kelas, yang kedua integrasi teknologi dalam pembelajaran, yang ketiga digital classroom, dan yang terakhir adalah inovasi digital. Sebelum itu, kita harus mengerti apa sih yang dimaksud dengan teknologi digital. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu teknologi digital. Teknologi digital merupakan sistem penghitung sangat cepat dengan memproses informasi berupa kode digital atau nilai-nilai numerik atau angka. Sebelum diproses, diperlukan sensor yang mengubah informasi-informasi nyata menjadi kode digital. Contohnya adalah kamera digital. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Helma Liza Fitri. Kepada Helma Liza Fitri, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis integritas teknologi dengan pendidikan dan pembelajaran. Istilah integrasi teknologi adalah istilah luas yang mencakup begitu banyak alat dan praktisi yang bervariasi. Ada banyak cara teknologi yang dapat menjadi bagian integral dari proses pembelajaran, yaitu yang pertama ada pembelajaran online dan blended learning. Pada pembelajaran online kurikulum 2013 mendapatkan daya tarik di seluruh dunia. Banyak guru juga mengeksplorasi blended learning atau kombinasi pendidikan online dan tatap muka. Dengan metode ini, pembelajaran menjadi lebih maksimal dengan membagikan materi secara berbeda antara materi yang sifatnya teknis dan non-teknis. Yang kedua, kegiatan berbasis proyek yang menggabungkan teknologi. Banyak proyek yang paling ketat diresapi dengan teknologi dari awal hingga akhir. Artinya, pelajar dapat mengaplikasikan materi yang mereka dapatkan dengan menggabungkannya melalui teknologi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, pembelajaran dan penilaian berbasis game. Ada banyak manfaat yang akan kita dapatkan dengan menggabungkan simulasi dan kegiatan pembelajaran berbasis permainan ke dalam pembelajaran di kelas. Integrasi teknologi berupa video maupun teks mengedukasikan pelajar dengan memberikan informasi dalam bentuk permainan. Metode ini cenderung lebih mudah diterima oleh pelajar dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Yang keempat, belajar dengan perangkat seluler. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, pembelajaran dengan menggunakan smartphone merupakan salah satu gangguan. Namun, untuk mendukung pembelajaran yang efektif, perangkat seperti ponsel, pemutar MP3, dan komputer atau tablet sekarang digunakan sebagai alat pembelajaran di sekolah yang berpikiran maju. Karena dengan mengintegrasikan antara materi pendidikan dan kesukaan pelajar dengan perangkat seluler, sehingga membuat mereka menjadi lebih betah untuk belajar. Selanjutnya, inovasi menggunakan teknologi dalam pendidikan. Penelitian terbaru menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan telah meningkatkan prestasi akademik siswa secara drastis. Meskipun pengajaran di kelas tradisional mungkin masih lazim,
banyak lembaga pendidikan maju dengan merangkul teknologi, misalnya mereka menggunakan papan tulis digital, ruang kelas yang dibalik, atau Chromebook. Adapun inovasi yang digunakan dalam teknologi pendidikan yang pertama melalui presentasi slideshow dengan multimedia. Presentasi slideshow hanya teks ketinggalan zaman karena pengiriman kontennya yang menonton. Juga terbukti bahwa presentasi slideshow sudah menjadi bagian dari kurikulum pendidikan. Oleh karena itu, jika ditambahkan berbagai elemen multimedia pada presentasinya, maka dapat menarik perhatian siswa dalam waktu yang lama. Beberapa contoh elemen yang digunakan ada gambar berwarna, GIF, klip video pendek, grafik, animasi, dan track suara. Yang kedua ada podcast Dumeder. Podcast untuk semua pelajaran akademis dapat membantu dalam proses pengajaran dalam jangka panjang, terutama podcast motivasi, wawancara, dan kursus online. Adapun contoh dari podcast yang kita bisa gunakan di kelas yaitu penelitian tentang topik akademis, ceramah dari pendidik lain, ataupun melalui blog podcast edukasi. Yang ketiga, mengajak siswa mengikuti tur virtual. Dengan banyaknya teknologi di bidang pendidikan, perjalanan karena masalah logistik tidak akan terjadi lagi. Selain itu, dapat menyimulasikan karya wisata virtual dengan Google Cardboard, mempelajari sejarah tentang menjelajahi tempat-tempat bersejarah, fenomena bumi, mengunjungi negara asing, dan banyak lagi. Yang ketiga, menjaga jadwal kelas secara online. Google Calendar membantu berbagai kegiatan di kelas. Ini membuat siswa dapat informasi tentang kelas, durasi, dan tanggal penting. Oleh karena itu, mengirimkan hyperlink kalender pada siswa melalui email akan sangat bermanfaat. Ini akan membantu tetap teratur pada gilirannya sehingga membuat siswa siap untuk setiap kelas. Yang kelima, gunakan manipulasi virtual. Memvisualisasikan konsep matematika itu sangat sulit. Meskipun ada manipulatif seperti base 10 blok, koin blok, dan tangram, manipulatif virtual cenderung efektif. Teknologi ini yang relatif baru dimodelkan untuk adopsi yang lebih baik. Penguatan konsep matematika dengan manipulasi virtual memungkinkan siswa memahami konsep yang kompleks. Oleh karena itu, memasukkan penggunaan manipulatif virtual di ruang kelas tidak hanya nyaman, tetapi juga menarik bagi peserta didik yang aktif. Yang keenam, menggunakan video untuk mengajar. Menonton video membantu mengingat konsep utama lebih lama daripada membaca. Menggunakan hipovideo dapat membantu merekam penjelasan papan tulis digital, kegiatan kelas, presentasi, rekan sebagai video. Selain itu, dapat membagikannya dengan kelas melalui G Drive, Google Class, atau Classroom, atau dari YouTube langsung. Selanjutnya, tekan media sosial. Media sosial tidak hanya untuk orang dewasa saja, namun bisa dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, bisa membuat hashtag eksklusif dan mendorong siswa untuk men-tweet pertanyaan atau keraguan akademis, pekerjaan rumah, atau presentasi, dan lain-lain melalui media sosial. Yang selanjutnya, umpan balik video, kuis, dan survei. Dengan mengirimkan umpan balik yang dipersonalisasi dengan pekerjaan siswa sebagai video, juga diizinkan siswa untuk memberikan umpan balik rekan melalui video. Oleh karena itu, ini dapat membantu siswa menyampaikan pendapat daripada membuatnya tetap
fokus pada tulisan, sehingga siswa bisa membuat formulir, kuis, dan jajak pendapat yang terkait dengan aktivis akademis. Yang selanjutnya, gamifikasi. Belajar sambil bermain adalah cara terbaik untuk memahami konsep yang kompleks. Ini juga berlaku untuk semua siswa. Ketika sebuah konsep kompleks diajarkan dalam bentuk permainan, itu akan menjadi fondasi yang tepat. Misalnya, dalam pembelajaran siswa mengetik, lebih cepat dapat diajarkan dalam bentuk permainan mengetik di lab komputer. Tidak hanya sangat menarik untuk diajarkan siswa mengetik cepat, tetapi mereka juga akan menimbulkan kesenangan dan kegembiraan bagi siswa. Dan yang terakhir adalah kelompok sosial, yang di mana siswa menghabiskan lebih banyak waktu mereka di media sosial dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi, memasukkan media sosial ke dalam kurikulum adalah salah satu cara yang paling inovatif untuk menggunakan teknologi di kelas. Guru dapat menggabungkan siswa ke kurikulum, sumber daya kelas, dan satu sama lain. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Helma Liza Fitri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Muharnisa Sandika. Kepada Muharnisa Sandika dipersilahkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya, yakni Smart Digital Classroom. Smart Digital Classroom adalah suatu sistem pembelajaran berbasis penggunaan media digital. Para siswa dibekali dengan sebuah perangkat Chromebook yang menggantikan fungsi buku-buku pelajaran, sehingga para siswa nantinya tidak lagi membawa buku-buku pelajaran ketika datang ke sekolah. Selain memuat materi-materi pelajaran di sana, Chromebook tersebut juga digunakan untuk mendukung pembelajaran para siswa dengan fasilitas sambungan internet, sehingga siswa dapat mencari informasi dan ilmu pengetahuan di internet secara luas. Chromebook juga diawasi, maka sekolah juga membatasi penggunaan Chromebook tersebut hanya untuk keperluan pembelajaran. Penggunaan Chromebook di dalam pembelajaran merupakan salah satu usaha dari sekolah agar para siswa dapat mengikuti perkembangan zaman yang sangat cepat ini. Proses pembelajaran yang telah dilakukan memerlukan suatu asesmen yang baik untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai oleh siswa. Dan asesmen tersebut terdapat berbagai macam model, dan model berbasis game yang sering digunakan oleh guru. Ada beberapa platform yang sering digunakan oleh guru seperti Google Classroom, Edpuzzle, Quizzes, Quizlet, Google Form, Kahoot, Bambazzle, dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya yakninya manfaat menggunakan teknologi di kelas. Yang pertama yakninya meningkatkan keterlibatan siswa. Siswa diharapkan lebih tertarik pada mata pelajaran yang mereka pelajari. Dengan adanya teknologi ini, dapat memberikan kesempatan yang berbeda-beda untuk membuat belajar lebih menyenangkan. Dan dengan teknologi ini dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam proses pembelajaran yang sulit dicapai oleh siswa. Yang kedua yakninya meningkatkan retensi pengetahuan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa teknologi dapat membantu mendorong partisipasi aktif di kelas, yang juga merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan retensi pengetahuan. Berbagai bentuk teknologi dapat digunakan untuk bereksperimen dan memutuskan apa yang baik bagi siswa dan hal yang mempertahankan pengetahuan mereka. Yang ketiga yakninya mendorong pembelajaran individu. Tidak ada yang belajar dengan cara yang sama karena gaya belajar yang berbeda dan kemampuan siswa juga berbeda-beda. Dan dengan adanya teknologi ini dapat memberikan peluang besar untuk menjadikan pembelajaran lebih efektif bagi semua orang dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya, siswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri, meninjau konsep yang sulit, atau melompat di depan jika perlu.
Yang keempat yakninya mendorong kolaborasi. Siswa dapat mempraktikkan keterampilan kolaborasi dengan terlibat dalam berbagai aktivitas online. Misalnya mengerjakan proyek yang berbeda-beda dengan berkolaborasi dengan orang lain di forum atau dengan berbagai dokumen di lingkungan belajar virtual mereka. Yang kelima yakninya siswa dapat mempelajari kecakapan hidup yang berguna melalui teknologi. Dengan menggunakan teknologi di kelas, baik guru maupun siswa dapat mengembangkan keterampilan yang penting untuk abad 21 ini. Siswa dapat memperoleh keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses di masa depan. Pembelajaran modern adalah tentang berkolaborasi dengan orang lain, memecahkan masalah yang kompleks, berpikir kritis, mengembangkan berbagai bentuk komunikasi dan keterampilan kepemimpinan, serta meningkatkan motivasi dan produktivitas. Yang terakhir yakninya dengan sumber daya online yang tak terhitung jumlahnya, teknologi dapat membantu meningkatkan pengajaran. Guru dapat menggunakan aplikasi berbeda atau sumber daya online terpercaya untuk menyempurnakan cara mengajarnya. Mungkin sekian Terima kasih kepada rekan saya, penyampaian dari saya Nisa kembalikan Sandika. kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Kak Destiana. Kepada Kak Destiana dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang manfaat teknologi dalam dunia pendidikan dibagi menjadi 5. Yang pertama itu untuk menambah informasi, yaitu sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas dan selalu menggunakan sumber dari buku atau media cetak. Yang kedua, itu meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update, sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi baru yang diperlukan, yaitu di bawah pengawasan guru. Yang ketiga, memudahkan akses belajar, di mana proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalkan, guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email sehingga Misalkan, guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan atau mengumpulkan tugas tersebut. Yang keempat, yaitu materi lebih menarik, di mana penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton, karena penyampaian informasi melalui teknologi lebih terlihat bervariatif dan modern. Yang kelima, meningkatkan minat belajar. Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang mudah didapatkan juga dapat membuat minat siswa lebih termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, penggunaan teknologi dalam pendidikan ini memang memiliki beberapa manfaat untuk kelangsungan pembelajaran. Namun, di sisi lain, kita juga harus tetap mengawasi para siswa-siswa dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Karena teknologi tidak hanya informasi positif, tetapi juga ada informasi yang negatif. Next. Untuk konsep teknologi dalam Al-Quran, yaitu menggunakan media sosial dengan sesuka hati penggunaannya yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70, yang artinya, hai orang-orang bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, maksud dari ayat ini adalah Islam memberikan perhatian yang besar terhadap etika komunikasi dengan menggunakan media sosial. Hal ini dibuktikan dengan diaturnya etika tersebut dalam Al-Quran. Sebagai pedoman seluruh umat muslim, Al-Quran menjabarkan tentang etika tersebut dalam surah Al-Ahzab ayat 70, yang menjelaskan bahwa menggunakan media sosial, manusia harus mengucapkan perkataan yang benar, karena perkataan merupakan pintu yang luas. Dari pintu tersebut, kebenaran atau keburukan dapat keluar. Oleh karena itu, manusia harus membiasakan diri mengatakan perkataan yang benar agar terhindar dari perkataan yang dapat
mendatangkan keburukan. Selanjutnya, pandangan Islam tentang teknologi. Dalam Islam ini sendiri, tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru, Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang teknologi. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Destia. Demikianlah hasil diskusi kami. Salah dan janggalnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.